Dikisahkan seorang ratu sedang menjahit. Tak sengaja jarinya tertusuk. Dan darah pun jatuh menetes di salju putih. Andai saja aku bisa memiliki seorang putri dengan kulit seputih salju, bibir yang merekah indah semerah darah, dan rambut selegam kayu hitam. Sesuai keinginannya, tak lama setelah itu, sang ratu melahirkan seorang bayi perempuan dengan kulit seputih salju, bibir semerah darah, dan rambut selegam kayu hitam. Itulah sebabnya sang bayi diberi nama Putri Salju. Malang tak dapat ditolak, sang ratu meninggal tepat setelah melahirkan bayinya. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada raja untuk merawat putri mereka dengan baik. Yang mulia, sepertinya aku tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tolong, jaga putri salju kita dengan baik. Setahun kemudian, raja menikah kembali dengan seorang wanita untuk berbagi suka dan duka, serta menjaga putri salju. Putri salju pun kini memiliki ibu tiri. Ratu baru memiliki sebuah cermin ajaib yang bisa menjawab setiap pertanyaan apapun di dunia. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia di antara semuanya? Ratu, kau adalah orang yang paling cantik di dunia. Begitulah, semuanya berjalan seperti yang diharapkan sang ratu. Tapi ada sesuatu yang merisaukan hatinya, karena sang putri salju tumbuh semakin cantik. Kenapa semakin lama putri salju semakin cantik? Kalau seperti itu, suatu hari dia akan lebih cantik dariku. Pada hari ulang tahun putri salju ke-17, sang ratu masuk ke kamarnya dan bertanya pada cermin. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia di antara semuanya? Tentu saja kaulah yang paling cantik di dunia ini, ratuku. Akan tetapi, putri salju lebih cantik darimu. Setelah mendengar kata-kata itu, sang ratu begitu iri. Dia pun merencanakan untuk membunuh putri salju yang malang. Takkan pernah ada seorang pun di dunia ini yang dapat melebihi kecantikanku. Jika memang ada, mereka semua akan mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Sejak itu, sang ratu selalu marah setiap kali dia melihat putri salju. Suatu hari dia memanggil seorang pemburu dan memerintahkannya untuk membunuh sang putri. Bawa putri salju ke hutan dan bunuh dia. Jangan lupa, bawakan aku sesuatu sebagai bukti saat kau kembali. Baiklah sang ratu. Pemburu itu menuruti perintah ratu. Dia membawa putri salju ke dalam hutan. Maafkan aku putri, ratu memaksaku untuk membunuhmu. Aku tidak punya pilihan. Aku mohon, tolong, jangan lakukan itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa ibu tiriku ingin membunuhku? Tolong, selamatkan hidupku. Hah? Melihat putri salju menangis, pemburu itu jatuh iba. Dia tidak tega membunuh gadis itu. Putri, kau harus pergi jauh dan jangan biarkan ratu melihatmu. Aku punya cara untuk menipunya. Putri salju segera mengucapkan terima kasih kepada pemburu itu dan lari secepat mungkin ke dalam hutan. Sang pemburu kemudian membawa jantung rusa ke hadapan ratu sebagai bukti bahwa putri salju sudah mati. Hebat. Mulai sekarang, aku akan menjadi wanita tercantik di dunia. Putri salju berusaha lari sejauh mungkin. Saat malam hampir tiba dan dia sudah terlalu lelah, dia melihat sebuah rumah kecil. Sudah berapa jauh aku berlari? Hari sudah gelap. Untunglah, ada rumah di depan sana. Mungkin aku bisa menumpang istirahat. Dia mengetuk pintu, tetapi tidak ada jawaban. Tidak punya pilihan, putri salju membuka pintu dan masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam rumah, putri salju terkejut karena semuanya begitu kecil. Ada sebuah meja kecil dengan 7 kursi dan 7 piring dengan banyak makanan. Karena dia sangat lapar, dia pun memakan sedikit makanan. Merasa sangat lelah, dia berbaring di salah satu tempat tidur kecil dan tertidur. Ternyata pemilik rumah itu adalah 7 kurcaci yang menambang emas di pegunungan dari fajar hingga senja.
Begitu mereka tiba di rumah, mereka sangat terkejut karena semuanya tidak dalam urutan yang sama. Tampaknya seseorang telah memakan sebagian dari makanan mereka. Siapa yang memakan semua makananku? Barang-barang kita juga berantakan. Mereka lalu pergi ke kamar dan melihat Putri Salju berbaring di salah satu tempat tidur. Siapa kau? Kenapa kau tidur di ranjangku? Mendengar itu, Putri Salju terbangun. Dia terkejut melihat ketujuh kurcaci itu. Dia meminta maaf kepada mereka dan menceritakan semuanya kepada mereka. Jadi rumah ini milik kalian semua? Aku minta maaf karena memasuki rumah tanpa izin. Aku melarikan diri dari orang yang ingin membunuhku. Aku sangat lelah ketika sampai di rumah ini. Karena aku panggil beberapa kali tak ada orang, aku pun masuk ke dalam dan memakan makanan kalian. Tolong maafkan aku. Kasihan sekali gadis ini. Bagaimana mungkin seseorang ingin membunuh seorang gadis kecil seperti dia? Putri Salju menceritakan semua kisahnya kepada para kurcaci. Itulah yang terjadi. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara waktu? Baiklah, kau bisa tinggal di sini untuk membersihkan rumah dan menyiapkan makanan sebelum kita pulang. Apakah kalian setuju, saudara-saudaraku? Setuju. Sementara itu, sang ratu yang kejam mengira bahwa Putri Salju sudah mati dan dia kembali menjadi wanita paling cantik. Dia melangkah ke depan cerminnya dan berkata, Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia di antara semuanya? Tentu saja kaulah yang paling cantik di dunia ini, ratuku. Akan tetapi, Putri Salju lebih cantik darimu. Dasar pemburu sialan, beraninya kau tidak mematuhi perintahku. Kau berbohong padaku. Kau harus dihukum. Ratu sangat marah. Dia memasukkan pemburu ke penjara. Dia bertekad untuk menemukan dan membunuh Putri Salju sendiri. Sejak malam itu, Putri Salju tinggal bersama 7 kurcaci. Dia membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk mereka sebelum mereka pulang. Putri Salju selalu waspada saat berada di rumah. Ratu kejam itu mungkin akan datang ke sini. Jadi jangan biarkan orang asing memasuki rumah dan jangan percaya siapapun. Terima kasih atas nasihatmu. Sang ratu menyamar sebagai wanita tua. Dia pergi ke rumah 7 kurcaci dan berdiri di dekat jendela. Gadis yang baik, aku telah memetik apel di hutan sepanjang hari. Sekarang aku merasa sangat lelah. Tubuhku rasanya lemah sekali. Bolehkah aku masuk ke rumahmu untuk beristirahat dan minum air? Tentu saja, aku akan mengambilkan air untukmu. Karena rumah ini bukan milikku, aku tidak bisa membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah. Dia sangat berhati-hati, tapi aku tidak akan pernah melepaskanmu hari ini. Tidak apa-apa, lebih baik kau tetap waspada di hutan ini. Aku bisa makan apel ini untuk menghilangkan hausku. Apakah kau ingin mencobanya? Terima kasih, Nek, tapi aku tidak lapar. Jangan khawatir, aku hanya seorang wanita tua yang malang. Baiklah, jika kau berpikir bahwa aku menipumu, aku akan memakannya terlebih dahulu, agar kau bisa melihatnya. Aku akan sangat sedih kalau kau tidak memakannya. Apel itu terlihat sangat menggoda. Putri Salju tidak tahu jika separuh dari apel itu telah diberi racun. Wanita tua itu memakan bagian kuningnya yang tidak beracun dan memberikan sisanya kepada Putri Salju. Melihat wanita itu memakannya, Putri Salju pun mengambil apel dan memasukkan ke mulutnya. Lalu dia terjatuh ke tanah dan mati. Ketika ratu memastikan bahwa dia sudah mati, dia pun kembali ke istana. Malam itu, ketika sang ratu sampai di istana, sekali lagi dia bertanya pada cermin untuk memastikan bahwa rencananya telah berhasil. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang paling cantik di dunia di antara semuanya? Ratu, kau adalah orang yang paling cantik di dunia. Tentu saja. Ketika 7 kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju terbujur di tanah. Mereka mencoba segalanya untuk membangunkan sang putri, tapi sia-sia. Dia masih terbaring seolah-olah tertidur. Ketujuh kurcaci itu berduka. Mereka kemudian membuat sebuah peti mati dari kaca. Lalu mereka memasukkan sang putri ke dalamnya. Putri Salju yang malang, pasti ratu jahat itu yang melakukannya. Putri Salju, kami bersumpah akan membalas dendam untukmu suatu hari nanti. Anehnya, meskipun telah berada di dalam peti mati begitu lama, tak ada perubahan pada sang putri. Dia seperti orang yang sedang tertidur.
Kulitnya masih seputih salju, bibirnya masih semerah darah, dan rambutnya masih selegam kayu hitam. Bahkan binatang pun datang dan meratapi putri salju. Tupai datang lebih dulu, disusul burung pipit dan kelinci yang terakhir datang. Suatu hari seorang pangeran memasuki hutan. Karena sudah gelap, dia pun mencari perlindungan untuk bermalam di rumah 7 kurcaci. Permisi, karena hari sudah malam dan tidak ada tempat berteduh di sini, bolehkah aku menginap di rumahmu malam ini? Baiklah, jika kau tidak berkeberatan dengan ketidaknyamanan rumah kami. Begitu masuk ke dalam dan melihat peti kaca, sang pangeran menyadari dia telah jatuh cinta pada putri salju pada pandangan pertama. Dia menyampaikan kepada para kurcaci bahwa dia ingin membawanya ke istananya. Tolong izinkan aku membawa peti kaca ini dan sang putri ke istana. Dan terimalah uang ini sebagai ucapan terima kasih karena telah merawatnya sampai saat ini. Tentu saja ke-7 kurcaci itu tidak bisa mengabulkan permintaan itu. Mereka menyayangi putri salju bukan karena uang. Putri salju bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan. Sang pangeran tidak menyerah. Dia berpikir sejenak dan menemukan sebuah ide. Baiklah, aku akui bahwa aku jatuh cinta dengan putri salju saat pertama kali melihatnya. Tolong bantu aku. Izinkan aku membawanya ke istana. Di sana perawatan kesehatannya lebih baik. Aku akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkannya. Aku juga memperbolehkan kalian datang kapan saja. Mendengar kata-kata pangeran yang jujur dan masuk akal, ke-7 kurcaci setuju untuk mengizinkannya membawa putri salju ke istana. Keesokan paginya, sang pangeran menyuruh pengawalnya untuk membawa peti mati. Tapi tiba-tiba mereka tersandung akar tanaman, dan ini membuat sisa apel beracun di tenggorokan sang putri terlepas. Di mana aku? Kau siapa? Putri salju, kau telah bangun. Bagus. Tenanglah, aku akan memberitahumu semuanya. Kemudian pangeran menceritakan semua yang baru saja terjadi pada putri salju. Sepertinya aku tahu siapa yang melakukan itu padamu. Saat kau kembali ke istana bersamaku dan menjadi istriku, aku berjanji tak ada lagi yang menyakitimu. Putri salju sangat berbahagia atas cinta sang pangeran. Dia juga percaya pada janji pangeran untuk melindunginya. Karena itu sang putri menerima lamaran pangeran. Kemudian mereka pergi ke istana. Sementara itu, sang ratu yang kejam, suatu hari dia menerima sebuah undangan pernikahan dari pangeran di negara tetangga. Aneh sekali. Mengapa mereka memberiku undangan, sementara aku tidak kenal siapapun di negara itu? Sudahlah. Sang ratu tidak terlalu mempedulikannya. Sejak putri salju meninggal, dia sangat bahagia. Sehingga dia selalu bertanya kepada cermin ajaib setiap malam. Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik di dunia di antara semuanya? Tentu saja kaulah yang paling cantik di dunia ini, ratuku. Akan tetapi sang putri lebih cantik darimu. Putri? Putri siapa? Atau gadis yang akan dinikahi pangeran dari negara tetangga? Bagaimana mungkin bisa begitu? Baiklah, aku harus pergi melihat siapa dia. Pernikahan putri salju dan pangeran diadakan dengan begitu megah di istana. Mereka mendapat begitu banyak doa dari semua orang. Ketika dia datang di upacara pernikahan dan melihat putri salju, ratu menjadi panik. Dia berpikir bahwa putri salju datang untuk membalas dendam. Sulit dipercaya. Mustahil. Dia hantu. Tolong aku. Ada hantu. Sang ratu berlari secepat mungkin dan membuat semua orang tercengang. Sejak saat itu, terkadang ke-7 kurcaci itu mendapati sang ratu berada di hutan dan kebingungan. Sementara itu, sang pangeran dan putri salju hidup bahagia selamanya.